Menuju Idul Adha, harta paling bernilai adalah kesabaran. Rekan yang paling setia adalah amal. Ibadah yang paling indah adalah keikhlasan. Identitas tertinggi adalah iman. Pekerjaan yang paling berat adalah memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dipertemukan di hari Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu-d-din, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa anzala jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu-d-din, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa anzala jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maka apa ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam? Di saat Nabi Ibrahim mulai gelisah dengan keadaan umatnya, maka terazamlah, terbesitlah dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu semenjak itu ujian mulai datang dari ayahnya Azar, di mana ayahnya adalah seorang pembuat dan seorang penyembah berhala. Ketika sang ayah tahu dan diam saja, maka masyarakat melaporkan pada rezim yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Namrud. Lantas apa yang terjadi? Maka sang raja mempunyai rencana untuk membunuh dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu tubuh Nabi Ibrahim dibakar dan dilempar api. Di sanalah sunnatullah, kekuasaan Allah, qudratullah datang. Api tidak membakar Nabi Ibrahim, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bahkan api menjadi dingin rasanya kepada tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Apakah ujiannya berhenti? Jawabannya tidak. Kemudian Nabi Ibrahim diusir dari Mesir Sam yang saat ini Palestina. Di sana oleh Allah diberi ujian lagi bertahun-tahun lamanya. Sangat lama sekali Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam rumah tangganya diberi seorang keturunan, seorang anak, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kepada keturunan anak yang soleh. Lalu Allah menjawab doa Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bi gulamin halim. Wahai Nabi Ibrahim, kukabarkan kepadamu bahwa engkau akan mempunyai anak yang halim, anak yang soleh, anak yang baik, anak yang lemah lembut. Maka tatkala anak itu lahir, dari lahir Siti Hajar, ujian datang lagi dari Siti Sarah. Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim agar supaya Ibu Hajar dan anaknya dijauhkan dari pandangannya. Maka bagaimana perasaannya? Anak yang ditunggu, yang sudah lama menunggu kedatangannya, lalu dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ke tempat yang sangat jauh. Bahkan dalam sejarah disebutkan tempat itu jangankan manusia, hewan dan tumbuhan pun tidak mau hidup dan tumbuh di sana, yaitu Makkah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Falamma balagha ma'hu sa'ya, maka tatkala anak itu tumbuh dewasa, dalam sebagian keterangan disebutkan menginjak usia 12 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, menginjak 12 tahun. Tapi ulama bersepakat bahwasanya
Ismail pada saat itu sedang menuju usia balik, sedang enak-enaknya dipandang, sedang lucu-lucunya, sedang bisa diandalkan dari seorang anak. Tapi apa yang terjadi? Ya bunayya, inni ra'aitu fil manam anni azbahuka. Wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi bahwasanya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Lantas apa jawaban Nabi Ismail? Fangur mataro. Maka bagaimana kira-kira pendapatku wahai anakku? Lantas Ismail menjawab, ya abatif al-ma'tukmar satajibuni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan, kerjakan apa yang diperintahkan Allah oleh Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapat itu termasuk orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setelah semuanya siap, sembelihannya siap, pisaunya siap, batunya siap, lalu Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing atau domba. Karena pada saat itu Allah tidak menyuruh untuk menyembelih, untuk membunuh Ismail, tapi Allah pada saat itu hanya menguji keimanan dan ketakwaan dan ketauhidan Ibrahim dan Ismail dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya Allah lah yang menjadikan kehidupan dan kematian. Di sini Allah menyebutkan kematian lebih didahulukan daripada kehidupan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kematian itu identik dengan kesedihan, sedangkan hayat kehidupan itu identik dengan kebahagiaan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena kadang kita bisa menerima, bisa tabah, bisa sabar ketika diuji oleh Allah yang berbentuk dengan kesenangan, dengan kebahagiaan. Sementara kita tidak bisa menahan, tidak bisa menerima ketika adanya ujian itu berbentuk kesedihan. Padahal kedua-duanya itu adalah cobaan. Sehat itu cobaan, sakit itu juga cobaan. Kaya itu cobaan, miskin itu juga cobaan. Sebelum menikah itu cobaan, setelah menikah itu juga cobaan. Sebelum punya anak itu cobaan, setelah punya anak itu juga cobaan. Allah hadirkan semua itu dengan tujuan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita amalnya yang paling baik, siapa di antara kita yang ibadahnya lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setidaknya jika kita ingin mendekati level Nabi Ibrahim alaihissalam, maka setidaknya kita harus punya 4 sikap. Yang pertama adalah sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar di sini bukan berarti diam, bukan berarti pasrah, tapi sabar adalah memilih dan memilah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam as-sabru bi taatillah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru atarkil ma'asi, sabar di dalam meninggalkan pekerjaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru min musibatillah, dan sabar di dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lantas sikap yang kedua adalah ketauhidan. La ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak di dunia ini untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak ada tempat, tidak ada zat yang bisa kita jadikan sandaran terbaik dalam semua masalah dan urusan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu.
Sampai saat ini kadang kita masih merasa bahwasanya manusia sampai saat ini kadang kita masih menjadikan manusia sebagai sandaran kita. Sampai saat ini kadang kita masih merasa bahwasanya pekerjaan kita, kantor kita lah yang memberikan segalanya. Sampai saat ini kadang kita merasa bahwa usaha kita, bisnis kita lah sebagai Tuhan kita. Padahal tidak demikian. Semua itu adalah belantara. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian sikap yang ketiga adalah keikhlasan. Jika kita tidak ingin merasa kehilangan, maka janganlah pernah kita merasa memiliki. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Mungkin Ismail kita saat ini adalah harta kita, mungkin Ismail kita saat ini adalah anak-anak kita, mungkin Ismail kita saat ini adalah ego kita, mungkin Ismail kita saat ini adalah jabatan kita, mungkin Ismail kita saat ini adalah semua yang kita sayangi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam hidup ini sebetulnya harta itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah harta yang kita makan, yang mana ujung-ujungnya akan menjadi kotoran. Yang kedua, harta yang kita simpan, di mana ujung-ujungnya nanti akan menjadi simpanan atau warisan. Kalau anak kita soleh, maka akan menjadi kebaikan. Tapi kalau anak kita salah, maka akan menjadi sengketaan. Dan harta yang ketiga adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita dermakan di jalan Allah, harta yang kita sedekahkan ke masjid ini misalnya, harta yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya aku berikan kepadamu nikmat-nikmat al-kautsar, nikmat-nikmat yang luar biasa. Yang Allah minta dari kita hanya dua. Fasholli li rabbika, sholatlah untuk Tuhanmu. Alhamdulillah pada saat ini sholat telah kita laksanakan. Dan yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah baik hari ini atau 3 hari ke depan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah tidak butuh pada dagingnya, Allah tidak butuh pada darahnya, Allah tidak butuh pada kulitnya. Semua itu kita lakukan merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Aku kata Allah, maka niscaya nikmat akan Aku tambahi. Wa la in kafartum, dan barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang Kuberikan kepadanya, maka ingatlah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku sangatlah amat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka akan semakin besar pengorbanannya. Korban artinya dekat. Barang siapa yang berkorban, maka berarti dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebagian hadis disebutkan, apa yang kau korbankan, apa yang kau korbankan di jalan Allah semakin besar yang kau korbankan, maka itu nanti akan menjadi kendaraanmu saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita diberi jatah hidup di dunia ini. Sudah banyak dari tetangga kita, dari saudara kita, dari teman-teman kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia ini sebetulnya bukanlah tempat tinggal kita. Dunia ini hanyalah tempat meninggalnya kita. Tempat kita yang sebenarnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lantas bekal apa yang sudah kita persiapkan? Kalau saat ini kita masih mampu melakukan sholat di masjid di belakang imam, maka lakukanlah, maka kerjakanlah sebelum nanti kita disolatkan di masjid ini di depan imam. Kalau saat ini kita mampu membaca Al-Quran, maka bacalah sebelum nanti Al-Quran dibacakan kepada kita di saat tubuh kita terbujur kaku. Kalau saat ini kita mampu berkorban, maka berkorbanlah. Karena tidak ada jaminan pada tahun depan kita masih bisa berkorban.
Kalau saat ini kita mampu bersedekah untuk masjid ini misalnya, bersedekah untuk kebaikan di jalan Allah, maka lakukanlah demi Allah. Sesungguhnya orang yang telah meninggal meminta kepada Allah agar supaya dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Wahai Tuhanku, fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Wahai Tuhanku, hidupkanlah aku walaupun cuma sebentar. Niscaya aku akan bersedekah dan besarnya pahala sedekah, dan aku akan berbuat amal kebaikan. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi Ibrahim dan Ismail dengan 4 keteladanan. Yang pertama adalah sabar, yang kedua mentauhidkan Allah, yang ketiga keikhlasan, dan yang keempat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mungkin inilah segala khotbah yang bisa kami sampaikan. Semoga berbarengan dengan makna dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita dijadikan orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل أكبر. اللهم صل على يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Ini Pak. Lho nggih, ten ngajeng ta. Wong isu subuhan tak takono bapake bare mah. Boten yang. Saya iso ngitung ta Pak. Saya iso ngitung. Napa Pak? Di amal iki. Kami bapak-bapak utawi adik-adik remaja masjid mangke cepat-cepat datang masjid guna untuk penyembelihan hewan kurban. Kula wangsul malih bapak-bapak utawi adik-adik jamaah Masjid Ahmad Baitur Rahman, kula suwun sak mantune salat niki cepat-cepat datang Masjid Ahmad Baitur Rahman untuk penyembelihan hewan kurban karena waktunya sangat terdesak. Bapak le, gak mampir sih. Iya wis. Emon, anakmu ndi? Lah iya iki nang ndi tak golek iki. Lho, lah sepeda iki. Oh, ora bawa ta. Sepeda orang bawa. Ya khi. Waalaikumsalam.
Bapak Dit. Sehat aja. Anakmu dia anakmu. Langsung dikirim nang omah. Oi. Pak, monggo, Pak. Mau sandal dek ngarep kok. Kalau ngarep ngarep kok iku mangko. Assalamualaikum. Terus pundi, Pak? Alhamdulillah. Apa gak korban? Enggak, saya tak menyelesaikan matrik saya dulu. Oh, sekolahnya dulu ya. Oh, Tinggal apanya itu, Pak? keramik. Keramik ya. Oke. Mudah-mudahan tahun depan. Amin. Gak mampir sih. Baru kapan sudah. Ngancani ku mangko ah. Mane mulih dhisik ta? Mane mulih dhisik ya. Iya. Oh, berarti ngenteni Pak Ustadz iki. Apa ngenteni Pak Ustadz? Muksin. Enggak gitu. Muksin. Hei, sik ngantuk wali rek. Oh, sikile gak tahu. Pengen kene. Rendah. Musik liru. Kita pengen ngene lho. Ajen. Abah iman kok sampean. Ndi abah? Apa kate ngancani Pak Ustadz? Ayo Bun, diangkat Bun. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.